Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Ratnawati dengan NIM 858869626. Pada presentasi kali ini saya akan menguraikan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, yang secara khusus saya kontekstualisasikan dalam dunia pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kita akan melihat bagaimana teori besar filsafat bertemu dengan dunia bermain anak yang penuh makna. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi PAUD. Dahulu, PAUD seringkali dianggap hanya sebagai tempat penitipan anak atau bermain tanpa arah. Di sinilah filsafat ilmu masuk sebagai pengawas kritikal. Filsafat ilmu memperkuat keilmiahan PAUD dengan menguji secara ketat teori-teori perkembangan anak seperti teori Piaget atau Vygotsky. Ia memastikan bahwa stimulasi yang diberikan di lembaga PAUD memiliki dasar epistemologi yang valid, bukan sekedar intuisi, sehingga eksistensi PAUD diakui sebagai fondasi ilmiah dalam fase perkembangan manusia. Sebaliknya, praktek PAUD yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Mengapa? Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang murni. Mereka adalah filosof-filosof kecil yang alami. Ketika pendidik PAUD mengamati bagaimana anak-anak mengkonstruksi pengetahuan dari hal-hal sederhana, praktek ini menghasilkan data lapangan dan anomali baru. Realitas unik di dunia anak ini memaksa para pemikir filsafat ilmu untuk terus merefleksikan, memperbarui, dan menguji kembali batasan teori kognitif dan perilaku manusia. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu menjadi pisau analisis yang tajam untuk membedah persoalan PAUD? Mari kita bedah melalui 3 pilarnya. 1. Ontologi, membedah siapa anak usia dini itu. Filsafat ilmu menegaskan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu unik dengan cara berpikirnya sendiri. Dan yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana anak belajar. Jawabannya adalah melalui bermain. Di sini kita menganalisis validitas metode learning to play. Yang ketiga, aksiologi, membedah untuk apa pendidikan itu. Fokusnya bukan menuntut anak calistung secara instan, melainkan meletakkan dasar nilai moral, karakter, dan kesehatan mental anak. Contoh konkretnya dapat kita lihat pada penerapan pendekatan rasio Emilia atau kurikulum merdeka di PAUD. Secara ontologis, anak dipandang sebagai peneliti yang tangguh. Secara epistemologis, proses belajarnya tidak menggunakan lembar kerja kertas yang monoton, melainkan memanfaatkan media lospat atau benda-benda sekitar agar anak membangun pengetahuannya sendiri lewat eksplorasi indrawi. Secara aksiologis, orientasinya adalah pemandirian, kreativitas, dan rasa bahagia anak saat belajar yang mewujud dalam profil pelajar Pancasila sejak dini. Sebagai refleksi penutup, filsafat ilmu memastikan pendidikan anak usia dini dijalankan secara sadar dan bertanggung jawab secara ilmiah. Sebaliknya, senyuman dan rasa ingin tahu anak di kelas PAUD menjadi pengingat bagi filsafat ilmu agar tetap membumi dan humanis. Saya Fitria Ratnawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.